Pulang, pulang. Ayaiba menatap sekeliling. Hanya bambu yang bergoyang pelan tertiup angin. Tapi hatinya tahu, itu bukan suara angin. Ia teringat pesan Basarto. Jangan lewat kebun bambu waktu malam Jumat Kliwon. Itu jalan Lampor. Namun jalan lain terlalu jauh. Randi menarik napas panjang dan melangkah melewati kebun bambu itu. Angin bertiup makin kencang. Daun-daun berputar di udara, seolah ada sesuatu yang berlari di sekitarnya. Suara aneh mulai terdengar. Wuish. Bukan angin biasa, tapi seperti sayap besar yang mengepak di atas kepala. Randi menatap ke atas, dan di antara celah bambu terlihat bayangan hitam panjang melayang perlahan. Sebuah keranda terbang. 4 sosok hitam tanpa wajah memanggulnya di udara. Dari dalam keranda terdengar suara tangisan lirih. Ah, Mbok tulong aja. Ditinggal. Nada suara makin tegang. Randi mundur 1 langkah, tapi kakinya gemetar hebat. Keranda itu berputar di udara lalu menggara. Randi menjerit ketakutan dan berlari sekencang mungkin. Ya Allah, tolong! Suara angin di belakangnya makin keras. Kain putih dari keranda itu hampir menyentuh punggungnya. Narator cepat mendesak. Ia berlari menembus kabut, melewati ladang tembakau, melewati pagar bambu, sampai akhirnya ia melihat lampu rumahnya dari kejauhan. Randi terjatuh di depan rumah. Wajahnya pucat. Ibu, buka pintu na, Bu. Ibunya keluar dengan wajah kaget, langsung menarik Randi masuk. Tapi begitu menoleh keluar, tak ada siapapun. Hanya kabut pekat dan bau wangi bunga Kamboja yang menusuk hidung. Aroma it selalu muncul saat Lampor lewat. Randi dan ibunya menutup pintu rapat-rapat. Namun, tak lama, dinding rumah bergetar pelan. Jendela berdenting seperti diketuk dari luar. Suara angin berubah menjadi desis. Lalu terdengar suara berat menyeramkan. Wes, wayahe, wis tekan. Ibunya menggenggam tangan Randi erat. Mereka membaca doa. Beberapa saat sementara kemudian, suara langkah di luar itu menghilang. Berputar mengelilingi kembali rumah. Tenang. Kabut perlahan menipis. Begitu azan subuh berkumandang, Randi menangis di pelukan ibunya. Mereka berdua masih bisa mendengar gema angin yang menjauh, seolah Lampor sedang terbang meninggalkan. Pagi itu warga geger di dekat kebun bambu. Mereka menemukan bekas tapak besar di tanah lembek dan sehelai kain kafan putih yang masih lembab oleh embun. Mbah Sarto hanya berkata lirih, Lampor lewat semalam. Syukurlah anakmu selamat, Bu. Tapi elinga, nenek malam Kliwon, ojo metu maneh. Ingat, kalau malam Kliwon, jangan. Legenda Lampor bukan sekadar cerita horor. Ia adalah peringatan bahwa ada batas halus antara dunia manusia dan dunia roh. Kadang, batas itu terbuka, dan siapapun yang berada di jalannya bisa terseret tanpa sempat berpaling. Jadi bila kau berjalan sendirian di malam sunyi, dan tiba-tiba angin berhembus dingin dengan bau Kamboja, sebelum keranda itu datang menjemputmu. Setelah malam ketika Randi melihat Lampor, desa itu tidak pernah sama lagi. Warga hidup dalam ketakutan. Setiap malam Jumat Kliwon, angin dingin membawa bisikan. Dan dari kejauhan terdengar suara gamelan yang tak pernah selesai. Tapi malam ini sesuatu berbeda. Lampor datang bukan hanya sekadar lewat. Mereka datang untuk menjemput. Sepekan setelah kejadian Randi, di desa Temanggung itu, mulai muncul hal-hal aneh. Hewan ternak mati mendadak, air sumur jadi bau anyir, dan setiap malam, bunga kenanga segar tiba-tiba muncul di depan rumah warga. Orang-orang percaya itu pertanda bahwa Lampor menandai rumah korbannya. Mbah Wiryo yang sudah tua mulai sakit-sakitan. Ia terus mengigau, menyebut nama-nama orang yang sudah meninggal. Dan setiap kali ia tertidur, keluarganya mendengar suara dari langit. Suara keranda diseret pelan di udara. Malam itu, ia menemui Mbah Karyo, penjaga makam tua yang tinggal di ujung desa. Mbah Karyo dikenal sering berdoa di pemakaman,
dan tahu kisah lama Lampor. Kau wis nayawang lampa, seksaiki, arwah, nerti sopo sing delok, wong sing delok, mesti keturutan. Randi terdiam bah. Karyo lalu menyerahkan seikat bunga kenanga dan segenggam tanah kuburan lama. Yen, angin emblusuk, melebu saka jendela. Tabur iki nang ngarepmu. Nendi kau plan aku? Dudu sing kau. Gelik, Randi menatap bunga itu. Entah kenapa, harum kenanga mendadak berubah jadi bau bangkai basah. Malam berikutnya, hujan turun deras. Randi terbangun mendengar ketukan di jendela. Ia mencoba mengintip, tapi tak terlihat siapapun. Hanya kabut tebal dan bau kenanga yang semakin kuat. Ia ingat pesan Mbah Karyo. Randi menaburkan tanah kuburan itu dan berbisik pelan. Aku dudu sing kau geliki. Namun tiba-tiba, lampu padam. Pintu bergetar keras. Dan dari luar terdengar suara keranda terbang menabrak genting. Randi menutup telinganya. Tapi suara itu semakin keras. Seolah sesuatu berputar di atas rumahnya. Sebuah bayangan putih melintas di langit. Dan keranda melayang menuruni jalan desa. Disusul barisan bayangan hitam tanpa wajah. Keesokan paginya, warga menemukan jejak tanah basah di halaman Randi. Dan setangkai bunga kenanga segar di depan pintunya. Randi masih hidup. Tapi matanya kosong. Ia tak berbicara lagi. Setiap malam, ia duduk di teras, menatap langit, dan berbisik. Isi ana, sing arep teka. Mbah Wiryo meninggal seminggu kemudian. Dan saat dikubur, angin besar datang, membuat kain kafannya terangkat setengah meter dari tanah. Sejak malam itu, warga percaya, Lampor bukan hanya arwah pengiring kematian. Mereka adalah penjaga batas antara dunia hidup dan mati. Dan jika seseorang melihat mereka dengan mata kepala sendiri, hidupnya takkan pernah sama. Hingga di beberapa dusun di Temanggung, kadang terdengar suara keranda diseret di langit malam. Tidak ada yang berani keluar rumah, bahkan sekadar mengintip. Karena siapapun yang berani melihatnya akan jadi bagian dari ara-ara